السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي
نهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وذخرنا وملاذنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia yang rahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, kenyamanan, kemudahan baik itu dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, begitu juga terutamanya dalam pelaksanaan ibadah yang bisa kita lakukan. Sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ibadah dengan tentram, dengan nyaman, beriktikaf di dalam masjid yang mulia ini. Jika kita bandingkan dengan saudara-saudara kita di luar sana, berapa banyak di antara saudara-saudara kita pada saat ini mereka masih dalam keadaan susah, mereka saat ini dalam keadaan payah, mereka saat ini dalam keadaan berduka, mereka tidak bisa melaksanakan ibadah sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Entahlah itu dalam keadaan peperangan sebagaimana saudara-saudara kita di bumi Palestina, entahlah itu saudara-saudara kita yang berada di Sumatera, berada di Sumatera Barat, di Aceh dan lain sebagainya, yang saat ini mereka dalam suasana berduka, saat ini mereka dalam keadaan susah sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Membandingkan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita yang terjadi di belahan dunia sana merupakan salah satu cara untuk mempertebal iman dan keyakinan kita, serta mengokohkan hati kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur ya Allah, saat ini kami berada di kota Bagan Siapi Api masih dalam keadaan tenang. Syukur ya Allah, kami saat ini berada di kota Bagan Siapi Api yang tempat kami juga dekat, sangat dekat sekali dengan laut, tapi Allah masih menjaga air tidak naik ke atas kami. Syukur ya Allah, kami berada di tempat kami ini dalam keadaan suasana tenang, nyaman, walaupun kami berada di tengah-tengah kondisi yang tidak kondusif, kondisi yang sangat tidak kita inginkan. Yang saat ini banyak macam ragam fitnah, banyak ragam macamnya bergejolaknya di tengah-tengah masyarakat kita, maksiat terjadi di mana-mana.
Maka oleh karena itu membandingkan apa yang terjadi di tengah-tengah saudara kita yang saat ini berada dalam keadaan berduka, dengan suasana kita dengan masih tentram, nyaman, aman melaksanakan ibadah dengan sempurna, ini adalah salah satu cara untuk menguatkan rasa keimanan kita, menguatkan keyakinan kita Allah masih sayang dengan kita. Maka oleh karena itu apa kewajiban kita? Kewajiban kita adalah bersyukur kepada Allah. Bagaimana bersyukur kepada Allah? Konsep yang sangat mudah diingat adalah mari gunakan semua fasilitas yang Allah berikan ke jalan yang Allah ridho. Nikmat yang ada di tubuh kita, nikmat yang ada di sekitaran kita, nikmat yang Allah berikan yang tiada tara, yang tiada terhingga, kita gunakan ke jalan yang Allah ridho. Itu adalah salah satu cara syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini khotib mengajak kita semua, mari sama-sama kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah dengan memanfaatkan, menggunakan segala fasilitas yang Allah berikan ke jalan yang Allah ridho. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa membawa kita ke jalan yang Allah ridho dan senantiasa mendekatkan kita dengan rahmat serta ridho Allah. Salawat dan salam junjungan kita bagi Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa syariat ajaran Islam yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Dari sekecil-kecil masalah, dari sekecil-kecil perbuatan, dari sekecil-kecil apa yang kita lakukan, semua telah dicontohkan oleh baginda Nabi sampai yang terbesar dalam kehidupan kita. Bukan hanya untuk di dunia, malahan sampai ke akhirat. Maka syariat Islam dibawa oleh baginda Nabi adalah tuntunan dalam kehidupan manusia, untuk menuntun manusia untuk menggapai kebahagiaan dunia sampai akhirat. Maka oleh karena itu, seyogyanya kita sebagai umatnya, syukur kita kepada Allah atas diutusnya baginda Nabi, syukur kita kepada Allah atas syariat yang telah diberikan, atas syariat yang menjadi panduan. Maka salah satu tanda cinta kita, syukur kita kepada Allah, memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati Allah. Sembari dari itu, wasiat takwa menjadi salah satu rukun khutbah pada hari yang mulia ini. Khotib tidak pernah bosan-bosannya mengajak, menghimbau dan mengingatkan kepada kita semua. Terlebih-lebih pada diri khotib sendiri, mari senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa konsep yang sangat mudah kita ingat. Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab Tafsir Jalalain beliau menyatakan definisi takwa itu adalah takwa wal imtithalul awamir wajtinabin nawahihi. Takwa adalah menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ketika kita sholat, berarti kita menjunjung perintah Allah, patuh dan taat dengan perintah Allah, berarti kita bertakwa. Ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita senantiasa menggunakan fasilitas lisan untuk membaca kalam Allah, berarti kita bertakwa. Begitulah seterusnya dan seterusnya. Tanda takwa adalah senantiasa menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka oleh karena itu kewajiban kita lah saling ingat mengingatkan. Salah satu di antara kewajiban kita watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita belum tergolong dari hamba Allah yang lolos dari segala macam cobaan. Kita belum dalam kategori hamba Allah yang senantiasa diberikan kelepasan, kecuali pertama orang yang beriman, yang kedua beramal soleh, dan yang ketiga saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Maka oleh karena itu kewajiban kita lah saudara-saudaraku, ketika ada yang salah jangan kita biarkan, jangan pula kita mencari kesalahan. Seyogyanya ketika ada yang salah sama-sama kita ingatkan, ketika ada yang salah sama-sama kita perbaiki, bukan senantiasa menyalahkan apalagi mencari kesalahan, karena itu bukan sifat seorang muslim. Ingat saudara-saudaraku,
salah satu di antara sifat yang mulia, salah satu di antara sifat yang terpuji, di antaranya adalah menutup kesalahan saudara muslim yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis kursi, dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, barang siapa yang menutup aib saudaranya pada hari dunia, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Maka oleh karena itu siapa adalah kita, ketika ada saudara kita yang salah, ketika ada saudara kita yang silap, maka kewajiban kita adalah mengingatkannya untuk kembali ke jalan yang benar, untuk memperbaiki kesalahannya dan senantiasa tolong membantu kita dalam kebaikan. Kaum muslimin yang berbahagia dalam hati Allah. Pada khutbah yang singkat ini khatib kembali mengajak kita untuk bertadabbur, merenungkan beberapa hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan salah satu di antara tanda-tanda akhir zaman di penghujung zaman. Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala pernah menuliskan dalam kitab Syarah Syirajul Talibin, Syarah Minhajul Mu'abidin, halaman 220 beliau mengatakan, Sami'tu Sufyan As-Sauri, aku mendengar Imam Sufyan As-Sauri yaqul, berkata, wallahi alladzi la ilaha illa huwa laqad halatil 'udlah fi hadzal zaman. Imam Al-Ghazali pernah menyatakan, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Imam Sufyan As-Sauri pernah mengatakan, demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya telah masuklah kita pada saat ini hidup di akhir zaman, dan wajiblah kita senantiasa bermuslah. Maka kalaulah Imam Sufyan As-Sauri yang hidup pada masa tabi'in, yang beliau lahir tahun 97 Hijriah, kemudian dinukilkan oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, yang beliau hidup pada tahun 450 Hijriah, maka beliau mengatakan, kalaulah pada masa itu sudah berada di akhir zaman, kalaulah pada masa Imam Al-Ghazali, kalaulah pada masa Imam Sufyan As-Sauri, beliau mengatakan, hada halatul zaman, halatu akhir zaman, kita sudah masuk pada masa akhir zaman. Bagaimana kita hidup pada tahun ini 1447 Hijriah? Sudah ratusan ribuan tahun menjelang dari waktu beliau menyatakan itu. Kalaulah Imam As-Sauri mengatakan telah masuk akhir zaman, maka kita saat ini hidup pada masa apa? Kita hidup pada masa ini bukan akhir zaman, tapi kita hidup pada masa ini di penghujung zaman. Maka oleh karena itu fenomena di penghujung zaman ini banyak sekali yang terjadi, apa yang telah dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis terkait dengan tanda-tanda penghujung zaman itu. Salah satunya pada khutbah yang singkat ini, khatib menukil dari beberapa hadis yang didapat di dalam kitab Syarah Hadis, dalam kitab hadis, beberapa hadis yang dinukilkan, yaitu pertama an Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikni faqultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa syarr faja'ana Allah bihadzal khair fahal ba'da hadzal khair min syarr. Huzaifah bin Yaman pernah berkata, sesungguhnya banyak di antara sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang hal-hal yang baik-baik saja, tapi saya beda, kata Huzaifah. Saya bertanya kepada Rasulullah hal-hal yang jelek karena saya takut saya jatuh ke dalamnya. Maka Huzaifah bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kami hidup di zaman jahiliyah penuh dengan kejahilan, penuh dengan kemungkaran, penuh dengan kejahatan. Maka Allah datangkanlah kebaikan dengan agama yang engkau bawa. Maka setelah kebaikan ini kami dapatkan, setelah kebaikan ini kau datangkan bersamamu, apakah kami akan menemukan kejahatan lagi?
Lantas Rasul mengatakan, "Na'am, bahkan engkau akan mendapatkan keburukan setelah kebaikan ini." Lantas Huzaifah bertanya, "Qultu wa hal ba'da dzalika syarrun khair?" Adakah setelah keburukan itu akan kami temukan kebaikan? Qala na'am. Lantas Nabi mengatakan, ya, kalian akan menemukan kebaikan itu. Wa bihi dakhan. Namun kata Nabi, pada saat itu kebaikan telah tercampur dengan banyaknya asap, banyaknya kotoran. Lantas Huzaifah berkata, "Wa ma dakhalu ya Rasulullah?" Apa itu kotoran? Apa itu asap itu ya Rasulullah? Qala qaumun yahduna bi rihatin ta'rifu minhum wa tunkir. Nabi mengatakan, engkau akan mendapatkan kebaikan di tengah-tengah kaum, namun kaum itu orang yang mengatakan kebenaran, orang melarang kemungkaran, tapi dia pelaku kemungkaran itu. Lantas Huzaifah berkata, "Qultu fahal ba'da dzalikal khair min syarr?" Adakah setelah kebaikan itu kami dapatkan akan ada lagi keburukan ya Rasulullah? Nabi mengatakan, "Qala na'am, bahkan du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadaquhu fiha." Maka Nabi mengatakan, ya, kau akan menemukan keburukan setelah kebaikan itu. Adanya kelompok-kelompok orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kemungkaran. Maka barang siapa yang ikut dalam kemungkaran itu, maka dia akan jatuh ke dalamnya. Lantas Huzaifah berkata, "Qultu ya Rasulullah, sifhum lana." Kalau begitu ya Rasulullah, berikan kepada kami tanda-tanda kaum itu. Bagaimana modelnya? Bagaimana tandanya? Mereka yang senantiasa mengajak kami kepada kemungkaran itu. Qala hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka itu dari kelompok kita. Mereka itu umat Islam tapi munafik. Mereka itu mereka kelompok seperti kelompok kita. Mereka berkata-kata seperti perkataan kita, tapi mereka itu senantiasa membawa kepada kesesatan. Maka Huzaifah berkata, "Qultu fama ta'muruni ya Rasulullah in adrikti dzalika." Kalau begitu ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepadaku jika aku mendapatkan hal yang semacam itu? Lantas Nabi mengatakan, "Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum." Maka Nabi mengatakan, tetaplah berada di tengah-tengah mayoritas umat Islam dan berpegang teguhlah dengan mereka. Artinya saudara-saudaraku, banyak hal yang terjadi di akhir zaman ini. Banyak fenomena-fenomena, banyak paham-paham yang menyesatkan, dan itu salah satu tanda-tanda penghujung zaman yang dikatakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Talzamuhum. Maka senantiasalah berpegang teguh. Talzamu jama'atul muslimin. Berpegang teguhlah, bersatulah dengan kelompok mayoritas umat Islam, dengan jamaah mayoritas umat Islam yang insyaallah umat Islam tidak akan pernah tersesat. Kaum muslimin jamaah Jumat berbahagia rahmati Allah. Lantas Huzaifah bertanya lagi, "Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun wala fa'tazil tilkal firaq kullaha." Ya Rasulullah, kalau kami tak mendapatkan kelompok umat Islam yang senantiasa berpegang teguh dengan kebaikan itu, dan kami tidak ada pemimpin pada saat itu, apa yang harus saya lakukan? Lantas Nabi mengatakan, hendaklah engkau beruslah pada masa itu, menyingkir, menyendiri dari orang-orang yang tidak benar itu, dan berpegang teguhlah dengan kebenaran. Walau antau bi asli syajarah hatta yudrikal maut wa anta ala dzalik, kata Nabi. Berpegang teguhlah engkau dalam kebaikan dengan kebenaran sampai engkau menemui kematian. Kaum muslimin jamaah Jumat berbahagia rahmati Allah. Terakhir yang bisa kita baca hadis yang berkaitan dengan penghujung zaman ini, Nabi pernah mengatakan, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali waktu semakin terasa sempit. Fatakul sanatu kasyahar, maka jadilah satu tahun itu taubahnya terasa hanya satu bulan. Wasyahru kal jum'ah, dan satu bulan itu taubahnya terasa hanya satu Jumat, satu pekan. Wal jum'atu kal yaum,
satu Jumat itu taubahnya terasa hanya satu hari. Wal yaumu kas-sa'ah, dan satu hari itu taubahnya terasa hanya satu jam. Was-sa'atu kad-darmati minan nar, dan satu jam itu taubahnya seperti kilatan api dihembus padam. Inilah salah satu tanda-tanda penghujung zaman yang saat ini sudah kita rasakan dan sangat-sangat kita rasakan. Maka oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Mari sama-sama kita persiapkan diri dalam segala hal, terutamanya memperbanyak ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala bala bencana. Terutama kita berada di pinggiran laut, berada di pesisir ini, tidak tertutup kemungkinan apa yang terjadi di tengah-tengah saudara-saudara kita yang berada di Aceh, yang berada di Mentawai dan sebagainya. Apa yang terjadi dengan mereka tidak tertutup kemungkinan akan terjadi di tengah-tengah kita. Maka oleh karena itu hanya satu yang menjadi penghambatnya, yaitu iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunda bala itu, maka Allah akan menjauhkan bala itu. Tapi ingat, ketika kita apatis dengan maksiat, ketika kita hanya diam diri dengan kemaksiatan, kita tidak ambil peduli dengan kemungkaran, maka ingat, segala sesuatu itu bisa saja terjadi di tengah-tengah kita. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum tuflihun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ومجد أرباب النهى ورسما شمس البيان في صدور العلماء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وذريات الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله مجيب السائلين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم, bantu dan tolonglah saudara-saudara kami yang tertimpa musibah, baik yang ada di Sumatera, baik itu yang ada di Aceh, baik itu yang ada di Sumatera Barat, baik dimanapun berada, baik itu saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Maka berikanlah bantuan yang Engkau berikan kepada mereka, bantuan yang terbaik untuk mereka ya Allah. Berikan kesabaran di dalam hati mereka, berikan kesehatan kepada mereka, berikan kepada mereka kekuatan zahir dan batin, dan berikan kesabaran di dalam hati mereka menghadapi ujian dan cobaan yang Kau berikan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kemudahan, berikan kepada kami rezeki yang halal yang berlimpah untuk bisa membantu saudara-saudara kami yang dalam keadaan kesusahan. Tetapkan iman kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Rahman, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة. الله أكبر الله